Katanya gitu bang, katanya gitu. Dia sebarin ke orang sampai Mbak Kamila bilang gitu bang. Gua ngebomnya nggak. Gini, kata Ilham, Aldi ngebom. Kata Ilham, lu ngebom di Bandung terus lu ngerangkul 2 cewek. Perasaan gue, Aldi suaranya paling kecil ya. Kan lu dengar nggak dari suara dia? Dari situ, keluar, oke. Kan kita sepanggung di Bandung, monyet. Ngomongnya tai banget anjing. Apaan sih yang gua di Bajingan kan lu ceritakan katanya gua di Bajingan ngebom terus ngerangkul cewek kan? Gak pernah demi Allah. Apaan sih? Demi Allah. Masa Mbak Mila bohong? Gue bilangnya kan di Happy Broken. Oh lu bilangnya gua ngomong dari broken anjing. Kan gua sama kawan lu. Iya, gue nggak bilang ngebom kan. Lu bilang ngebom. Demi Allah nggak. Lu bilang apa? Ngerangkul cewek doang. Mana ngerangkul cewek di Bandung? Jumlahnya gue nggak sebut, tiba-tiba Lu bilang 2. Odi saksinya. Enggak, nama gue tuh Odi Udah, ini kan udah gue rekam, nanti pas gue tayangin nanti kita lihat jadinya gimana. klarifikasi bang. Hari ini bersama dengan saya ada komika-komika setengah terkenal yang masih sikut-sikut berantem mulu, kerja bingung gue. Lu bukannya mau bikin show bareng-bareng, kenapa jadi pada berantem sih? Nggak saling sayang lu tuh pada. Kalau lu kan, gue tahu lu mungkin merasa, oh gue lebih baik daripada orang-orang ini. Oh itu jelas. Emang kurang ajar dia orang kaya. Anak orang kaya emang suka gitu. Mereka ini kesini karena mereka sepakat mau menjatuhkan nama baik saya. Benar sekali. Ada sebuah acara 17 Juni, 1 hari sebelum saya berulang tahun, acaranya namanya Balas di 17. Ya. Balas di 17. Itu aja udah menghina program gue. Coba gue bikin Balas di 18 kan, tiap tanggal 18 tiap bulan tuh gue bagi-bagi hadiah. Sama dia dipatahin jadi Balas di 17. Sebuah acara roasting Panji Pragiwaksono. Betul. Benar sekali. Panji Pragiwaksono. Siapa aja selain Anda bertiga? Ada saya Aldi Jadong. Ada gua Duto Triaji, Saya Setiadi Ilham. Terus? ada Yudakan, Yudakan. Ada Fikri Skoy. Fikri Skoy. Fikri Skoy. Skoy. Ini nama-nama yang kayaknya gue banyak dosa aja nih semua ini. Orang-orang yang pernah ternistakan sama gue. Terutama Ilham bang. Dia gue angkat ke permukaan. Gue ajak lu main series lu. Produsernya gue lo itu, Ham. Tahu bang. Iya, gue jadi lu personel gue lo. Bayarannya cepet lagi. Iya, karena dikit. Kalau banyak ada duit. Baru kelar syuting udah masuk nih gitu. 17 Juni di Sini, di Markas Comika. di Markas Comika. Nice Markas to meet you. Comika. Tiketnya berapa harganya? 200.000. Bisa dibeli mulai kapan? Bisa dibeli mulai tanggal 1 Juni. 2 Juni mulai bisa dibeli di loket.com harusnya. Loket.com. 2 Juni di loket.com, Rp200.000. Gue nggak tahu, karena Pak Jokowi kan udah PPKM level 1 tuh, Jabodetabek, yang berarti kita bisa 100% di sini kalau kita mau. Ya. Nice to meet you. 400 orang. Nggak nyampe dong, pada numpuk-numpuk ke atas duduknya. Jadi ya kita nggak tahu berapa tiket yang akan dijual, tapi toh emang tempatnya juga nggak gede-gede banget sih. Jadi silakan 2 Juni 200.000 di loket.com, The Roast of Panji Pragiwaksono balas di 17. Mantap. Siapa yang punya ide ini? Ilham. Ya. Dia paling kesal sama lu, Bang. Ya, dia sebel gara-gara di Never Band lu cuma nyuruh dia gini-gini, Bang. Iya. Itu gua kasih tahu. Itu inisiatif dia, bukan gue yang nyuruh. Dia bingung gimana caranya orang yang nonton tahu dia apa. Jadi sambil jalan dia sosok gini-gini, kata gua apaan? Emang drummer kalau jalan sehari-hari gini-gini. Aneh lu. Daripada nggak ada gerakan kan. Ya kan Tapi lo kesel kan Lu jadinya. kesel kan? Dia kan abis Never Band lu langsung WA Iya. gua, kita bikin roasting Panji gitu kan. Nggak ada. katanya dia kesel gara-gara waktu hari terakhir Ya, hari terakhir. gua todong untuk stand up. Oh, enggak terima. Iya kan lu gua suruh apa Bonar waktu itu? Bonar abis Lu itu juga gua. kan? Iya, lu juga kan. Karena sebelumnya dia habis ngomel-ngomel sama gue di kerjaan sebelumnya suka ditodong-todong suruh stand up. Goblok sih. Sama gue suruh stand up. Jadi dia marah juga sama gue. Enggak bang. Oh, Iya. Enggak marah. Nggak marah. Ih, Lu yang ngajak. Dia sebenarnya bakal ngajak. Lu kan. Enggak. Sebenarnya memang Aldi gue tahu. Dia yang punya ide. Dia emang benci banyak Dia orang emang bang. benci dari dulu, Bang. Sama siapa? Sama gue. Itu jelas. Kayaknya justru settingan normalnya tuh pada sebel sama gue. Iya. Sama founders secara umum sih, mentai semua tuh founders tuh. Founders tuh kayak kalau di Marvel kan dewa-dewanya, kok dewa-dewanya ya? Film cerita apa yang dewa-dewanya itu belagu semua? Oh, ini Clash of the Titans. Iya, Clash of the Titans ya, yang dewa-dewanya pada belagu semua, terus wah mentang-mentang lu dewa belagu lu semua, terus gitu dibenci gitu. Ada yang akhirnya ngebunuh-bunuhin dewa, gue nggak tahu sih cerita apa. Tapi karena kami tuh founders ya, jadi wajar aja. Bang Radit nggak dibenci sih bang.
Kata siapa? Gue inget banget gue ada gue sampai bawa aja ke sini. Why? Gorengannya nggak apa-apa, bawa sini aja. Sorry ya, ini ada gorengan. Sambil makan gorengan boleh dong? Boleh banget. Kecuali dia nggak Anda nggak boleh makan gorengan? Boleh, diet, Bang. lagi diet. Kenapa? Boleh saya. Langsung ke piringin aja, Wai, nggak apa-apa ya? Boleh. Kenapa Anda tidak boleh makan gorengan? Boleh, Bang. Yakin? Nggak ada yang ngerem Anda kelihatannya dalam hidup ya? Nggak ada yang nyetop ya? Ya, orang tua aja. Nggak ada orang tua yang ngingetin ya? Iya, iya, iya. Oh. Tapi tadi lagi ngomongin apa sih? Oh iya, jadi si Aldi ini sebenarnya yang punya ide. Oh, lagi ngomongin Radit. Radit. Gue inget gue cerita sama Radit. Setiap kali gua tour tuh gua harus jadi semacam PR-nya dia. Karena semua orang bilang, Bang Radit kenapa sombong banget itu? Nggak sombong, emang stylenya kayak gitu tuh orang. Enggak Bang, tapi waktu itu iya dia orangnya, gua bela, gua bilang, Dit, gue capek banget ngebelain lu, ngapain lu belain? Jadi Radit juga ada yang nyebelin, Ernest juga pasti ada yang nyebelin. Banyak. Gue, Rian Adriandi mungkin paling tidak ya. Paling bersih. Paling- sama paling- Kang Isman. Sama Isman Isman tuh juga. Saking- Habis kostumnya yang lucu, bukan Ismannya. Kostumnya bikin dia lovable sebenarnya. Kalau Rian kan mungkin karena jarang bersinggungan ya, jadi peluang konfliknya mungkin tidak ada. Tapi ya wajar aja sih. Nah ini makanya gue baik sama lu pada nih. Tuh. Ini namanya apa? Bala-bala. Bagus. Namanya apa? Bala-bala. Lu? Laba-laba. Iya. Iya. Ya. Over dong. Oke, jadi waktu itu memang Aldi ngomong sama gue, dia bilang apa ya? Dia bilang, apa sih pertama di atas kan kita Di ngomong? atas. Jadi gue kepikiran waktu itu. Minta minum, Bang woy. Panji Apa? bilang. Iya. Lagi ngomongin, Bang Panji bilang bingung balas di 18 tahun ini hadiahnya apa. Oh iya bener. Lagi Sampai sekarang gue ngomong masih belum gitu. tahu. Nah, Bang Panji bilang bingung balas 18 acara apa? Bikin Hadiahnya hadiahnya apa? apa? Terus gue mikir, mending balas 18 kita bikin acara kali ya. Terus Bang Panji bilang, Bang Ben bilang kalau tanggal 18 Juni Bang Panji pasti nggak bisa keluar. Betul. Ya. Karena ada ulang tahun. Betul. Dia mau yoga ya. Wah, anjing, ulang tahunnya yoga. Sehat, Nggak ulang tahun sehat. Allah. Pilates. Pilates apa? Ada lagi semacam yoga tapi kompleks lah gitu. Iya, akhirnya kepikirannya 17. Ya, terus gue bilang, Tapi kan bisa aja nggak perlu roasting di. Kenapa ide lu tiba-tiba roasting? karena kalau kita bikin spesial show-nya Bang Panji doang, itu udah banyak. Udah banyak Wah. loh udah. Dan ada- ngapain kita ikut dalam situ gitu kalau balas di 17 dan Bang Panji stand up sendiri. Iya. Mending kita bikin panggung roasting aja. Pada saat yang bersamaan gue lagi mikir-mikir berapa kali ya gue terlibat acara roasting. 2 jawabannya. 1 di Duel Super. Oh bukan. Oh 3 kalau sama itu. Tapi itu kan bukan event ya. Oh, itu. 1 ini LSD. LSD. Ya. LSD kan? Yang terakhir ada Anis itu Ya, kan ya, LSD ya, kan? ya, ya, Iya. Mamba Kamila. 1 lagi apa ya? Ngaji satu confess. lagi. Enggak, acara gue sendiri. Gue pernah bikin acara namanya Konser Berani Mengubah. Itu sebenarnya konser rap, tapi gue selipin sama stand up. Itu pertama kali gue stand up sejam sebelum Bhinneka Tunggal Tawa. Malah itu kayak 2010 dong. Iya, 2000. Itu awal-awal banget dong. Itu 2011 ya. Dan yang nge-roast adalah Isman, Rian, sama Ernest. Oh. Tapi salahnya karena masih baru ya. Walaupun gue ada, naro cut out gue, tau nggak lo? Orang-orangan bentuknya Iya, panjang, iya, iya, iya. sehingga Feel-nya sehingga kurang. jadi feel-nya kurang, jadi nggak terlalu kena. Jadi sebenarnya ya praktis 1 sih yang waktu di LSD. LSD doang. Iya. Sekarang orang-orangnya beda. Waktu itu yang ngurus gue siapa ya? Ada Ajis, Ajis, Yes. Uus, Bang Kamila, Bang Abila. Mila, terus siapa lagi ya? Pokoknya ada Bang Anis juga. Bang Anis. Rigen. Bang Ini Anis. akrab banget sama Akrab gua. banget lu. Rigen. Bang Anis sama Rigen. Rigen, iya. Pokoknya Mbak Mila ada aja. Iya udah selesai. Mila yang kejutan kan? Iya. Selesai, terus gue manggil Anis. Iya. Gitu kan, ya oke. Berarti ya technically 1. Kalau yang di acara TV itu kan setiap episode ganti-ganti yang di roasting. Iya, kan? iya, iya. Iya. Nah jadi lu ini semuanya pada punya bahan kelihatannya untuk diri gue sendiri ya. Sebenarnya salah satu alasan kenapa gua Milihnya gua. bikin tuh Oh ada lagi 1 di apa tuh? Komika Comika. Komik. Oh itu mah Oh, itu mah inter- itu internal. bukan Ini Bang. bukan roast, itu karyawan menumpahkan kekesalan. Ada gue Itu kebetulan. bukan ini, itu mah introspeksi. Oh iya, dia ada sejarahnya sama lu, Bang. Kan Iya, kan dia pernah kerja sama gue. lu. Gua sebenarnya alasan kenapa gua bikin juga sebenarnya gua tuh yang habis Komika Comika tuh udah bersih. Maksudnya udahlah, udah lepas, udah happy stand up in gitu. Cuma gua kan sekarang kerja sama Mbak Mila.
Terus gue mau nggak mau tiap hari ke rumah Bang Panji nih. Jadi gua tambah udah banyak tahu- bahannya. Gue udah tahu kehidupan Bang Panji di luar Comika. Ya curang. Ya curang. Ya nggak apa-apa, ya kan kita udah satu band. Kenapa cuy? Dia nggak satu band sama Oh, iya. gue. Aneh lu emang lu. Gue jadi tahu, oh ternyata Bang Panji di rumah kayak gini gitu. Baik lagi gue di rumah. Baik banget, Bang Panji tuh ayah yang gue idam-idamkan. Anjing. Itu kalau misalkan lu pada ke rumah, gue suguhin air lo. Kapan gue suguhin air? Aldi gue suguhin air lo. Tadi pagi, tadi pagi. Iya. Dikasih air. Kasih air. Gue yang bawa lo. Di mau minum apa di? Nice. Tadinya gue mau jawab McD sih. Udah gila kali. Nggak ada attitude. Gue tanya ada teh botol mau nggak? Air putih aja bang, air putih aja. Ya, Sungkan, masih botol sungkan. gua. Ah, gimana mau jadi stand up New York lu masih Ah, sungkan? iya. Nggak ada sukan-sukanan, bro. Gak ada sungkan. Dia, nah ini lu berdua. Urusannya sama gue kenapa lu? Lu bukannya, lu lupa ya? Bahwa gue ini banyak menolong, membantu. Kenapa? Kenapa ada dendam di antara kita? Gue benci banget sih sama lu. Oh gini deh. Mungkin pertanyaannya adalah gimana milih line up-nya dan kenapa pada bersedia? Gimana milih line up-nya? Kalau gue tuh tadinya gue tuh udah pasti daerah. Terus gue tadinya mau milih Bonar. Gue bilang Bonar udah ada spesialnya. Ya. Kalau di roasting lagi nanti sayang buat spesialnya kan. Jadi mending dijadiin MC. Terus gue ajak Duto. Oh iya, acaranya sebelum acara dia ya? Ya, terus gue ajak Duto. Duto karena sering bikin show sama gue kan. Terus gue tanya belum pernah roasting juga, ikut aja. Fikri juga. Kalau Ilham karena emang biar dia nggak ngomongin gue aja bang. Gitu kan nggak. Lu kenapa mau ikutan? Bukannya orang kalau diajak terlibat roasting kan mikir dulu nih orangnya gue ada keresahan kayak gitu. Bang, lu nggak tahu lo udah menyinggung banyak orang. Itu perwakilan ternyata. Itu perwakilan. Perwakilan dari Serikat Buruh. Tapi emang gue mengakuin sih, gue kadang-kadang nggak sadar apa yang gue omongin tuh Iya. nyisa lama banget di komika. Oh gitu. Anda mewakili mereka? Iya, gue mewakili Serikat Buruh. Kalau Baik. Fikri Skoy, Hah? kenapa dia mau adalah karena gara-gara aduh ini gue jadi bongkar gara-gara yang lu konten sama Fikri Sama Fikri sama Apip. itu kehidupannya berubah drastis tuh bang, Jadi baik jadi buruk. jadi buruk lah. Yang bener loh. Jadi buruk beneran bang. Ya, Makanya gue nanya, gue lempar di grup komedi jangkis kan, ada yang mau roasting nggak? Hmm. Terus Fikri, udah tuh mau, Fikri mau. Terus gue bilang, lu buat apa? Ada gara-gara Bang Panji bikin konten sama gue, yang gara-gara 3 huruf itu, gue jadi diterima kerja bang. Dia nggak jadi diterima kerja bang. Yang bener lu. Beneran. Kan bilang aja FPI kan udah bubar. Oh. Tapi Kan pada itu tuh belum. dia Nggak jadi maksudnya sekarang dia nyebut waktu nggak itu apa-apa. di endorse. Hmm. Brand mundur bang gara-gara video lu. Padahal kan dia nggak dipermasalahkan. Tapi dia kan Dia ada di situ, ada di betul. situ. Jadi mau nggak mau orang juga jadi kesorot. Wah, brand mundur Kasian. tuh, nggak terima kerja. Maafkan aku Fikri Skoy. Gila. Terus dia? Kalau Ilham nih ya itu. Lu kenapa mau? Karena gue suka ngatain orang aja bang. Emang dengki. Terakhir kali gue event itu juga roasting. Emang ya? Roasting SNJ. Oza Rangkuti terakhir kali. Dan ini diajak roasting. Ayo. Oh. Karena emang pengen ngatain aja bang. Ya emang Anda orangnya dengki ya kan? Iya. Siapa lagi berarti? Yudakan. Yudakan. Kalau Tadinya. Yudakan jelas ya. Tadinya? Tadinya gue tuh nggak manggil Yudakan. Hmm. Gue tuh nyari komik senior. Hmm. Kayak Primawan. Hmm. Yang pernah jadi opener lo. Primawan. Gue nanya, gue mau lempar Jupri cuma pada aduh gak deh gue. Kalau Primawan dibilang gue nggak mau karena Primawan bilang lu tuh tidak bisa, nggak masuk radar dia. Untuk Di roasting masuk dia apapun dia nggak akan bisa. Gue pikir Padahal opener gue tuh punya banyak cerita jelek tentang gue. Sebenarnya ya. terus gue nanya si Sanya waktu itu siapa ya? Mana Denny siapa? Siapa yang pernah dipecat Bang Panji ya? Pertanyaannya gitu banget. Tapi komik gitu. Banyak Terus dah. Dennis bilang gua, kalau komik gua doang. Terus gue tanya lagi siapa? Yudakan. Oh Yudakan boleh tuh. Yudakan orang pertama yang merasakan amarah Bang Panji. Betul. Jadi Yudakan aja. Dan Yudakan mau. Ya. Udah nyimpen banyak sih kayaknya Banyak Yudakan. tuh. Dari Afrika Selatan kan dia juga ada cerita banyak. Bener dan Yuda kerja sama gua zaman belum ada PT bahkan. Iya masih WSCDN kan. Iya, masih manajemen doang, masih manajemen Panji. Jadi dia udah jauh lebih dulu. Nah, jadi lu bertiga, Yudakan, Fikri Fikri Skoy. Skoy. Ya. Udah, berlima berarti. Berlima. MC-nya Bonaristek sekarang. Oh, masing-masing punya bahan berapa lama untuk ngomongin gua? Ya, sejam lah.
masing-masing anjing. Lama banget acaranya dan banyak banget celaannya. 5 jam. Gue sampai nongkrong bisa sih sampai nongkrong. Sampai nongkrong. Enggak, setnya berapa lama masing-masing? Gua PD 15-20 gua. Tapi gua akan rem 15 aja. 10 sampai 15. Gue 10 sampai 15. Gue 10-15 juga. Oke, 10. Kayaknya pada segituan semua sih. Anggapnya 15, ada 5. Berapa tuh berarti? Ada 1,5 1 jam sejam lebih lah. sejam seperempat ya, sejam Nanti lebih. Bang Panji roasting balik. Iyalah, lu setan lu. Masa lu doang ngomongin. Jadi untuk yang nggak tahu ya, roasting itu kan sebuah acara di mana biasanya satu objek disuruh duduk, semua orang ngomongin gantian. Bahkan lebih seringnya ketika misalnya nih, misalkan lu ada 5 ya, panelisnya ada 5, ada gue. Pas Aldi naik, kadang-kadang dia ngomongin yang lain dulu, baru mampir ke gue. Kadang-kadang, walaupun nggak harus. Soalnya kadang-kadang komedian suka nggak betah aja ngelihat ada Ilham, ngomongin Ilham dikit lah sebelum ke Panji gitu. Nanti setelah selesai, abis si Panji abis dibahas, giliran Panji untuk ngomong balik gitu. Ini juga pernah terjadi, salah satu acara malam roasting favorit gue tuh roasting Radit di Stand Up Fest berapa ya? Stand Up Fest 2 apa kalau gue nggak salah? Belum ke stand up. Ya, yang gue utang budi. Jadi gue lupa nih Stand Up Fest berapa. Dua. Stand Up Fest 2 ya. Panitianya, Awe itu ketua kalau nggak salah. Apa orang lain ketuanya gue lupa. Tapi pengen punya Pamungkas roasting Radit. Pengen Radit terlibat. Tapi terus udah gitu, gue bisa kebayang Radit mungkin ribet. Terus udah gitu kita budget juga. Ini kan kita semua kan budget komunitas kalau Stand Up Fest. Ya. Nggak tahu Awe, nggak tahu saya, nggak tahu Ajis yang minta tolong gue. Gue ngomong sama Radit, terus gue nggak tahu ini boleh diungkap atau enggak ya. Tapi sebenarnya ini menggambarkan kebaikan Radit, jadi moga-moga nggak apa-apa. Pas Radit gue ajak, Radit bilang, gue mau, tapi gue nggak mau dibayar. Wih. Kata dia, lah terus gimana dong, nggak enak nih. Udah lu bayarnya pakai utang budi, dan lu bukan Senapindo. Maksudnya, ya karena lu yang minta ke gue, lu utang budi sama gue. Akhirnya dia bikin kwitansi, gue coba untuk masukin fotonya sih, wup! Dia bikin kwitansi bahwa gue mesti bayar hutang budi sejumlah berapa ya? 1 kali 60 menit ya? Iya, Bang. Iya, Bang. Atau 1 kali 120 menit? 1 kali 120 menit. 1 kali 120 menit untuk pembayaran Radit ngisi Stand Up Fest di tanda tangan. Jadi ada sampai ada itunya. Sampai sekarang juga gue belum bayar tuh baik budinya Radit, tapi pas acara itu acara pecah banget. Dan Radit udah lama banget nge-stand up. Di atas panggung udah pecah banget, salah satunya Regen. Udah pecah banget, terus pas Regen tuh dia lupa bahwa ada Regen. Terus, oh ada lu ya? Ah lu nggak penting. Wow, tambah meledak karena udah pada nyerang gitu, sudah Regen nggak dianggap. Di atas panggung dia kelepasan ngomong, kangen juga ya stand up gitu. Setelah itu dia mulai tur lagi. Oh, 2015 berarti itu, Bang. Iya. Stand Up Fest terakhir ya? Iya, Tapi kayaknya. itu berarti belum lo bayar sama sekali, Bang. Belum gua bayar tuntas si utang 120 Tapi menit sebagian itu. udah lo bayar. Belum. Oh, belum. Belum. Rencana mau lo bayar pakai apa, Bang? Kayaknya di EW deh gua. Gue harus siap-siap tiba-tiba Radit telepon. Halo Ji, oke nih. Bisa gitu. Astaga, 2 founder ini. Atau mungkin dia sama Anissa mau jalan-jalan, gue suruh ngurus anaknya 2 kali sama kucing-kucing, gue nggak tahu. Tapi 120 menit aja. Terus udah bikin video review air. Anjing, padahal gue celah-celah mulu tuh acara. Nah itu adalah roasting yang paling pecah yang gue pernah ingat. Nah lu pada referensi acara roasting di Indonesia yang lu ingat apa? Lu atau lu dulu deh, lu udah tahu soalnya biar dia mikir. Lu apa? Kalau gua tuh waktu itu dari pertama roasting YouTuber, roasting Deddy Corbuzier, Ji Confess. Oh, Ji Confess. Bisa banget tuh. Ya. Itu dari situ gua harus bisa roasting. Iya, Terus waktu gua itu yang terlibat siapa yang roasting? Ernest? Ada Mas, Uus, ya? Uus, Ajis, itu- Bang itu- Panji. Emang ada Uus ya? Ada Uus. Kan Bang Panji udah pakai tentok. Oh iya benar. Iya. Tentok hitam kan? Nah Iya, iya. itu. Terus abis itu roasting YouTuber tuh Radit, Yonglek, Uus, Ajis, Ria Ricis. Oh, yang dicela. Yang Ria Ricis nangis. Ya, itu Itu parah sih. makanya Itu juga salah satu favorit gue Itu itu. salah satu favorit Ya. gua. Itu Itu juga gua harus favorit bisa gua roasting sampai orang nangis. Wah, itu gue rasa Ria Ricis kaget kali ya. Kaget dikatain gitu Kaget. sama Radit. Iya, yang joke yang paling lu inget apa waktu Ria Ricis? Nanti gue cerita soal joke yang paling gue inget dari. Sebenarnya ini apa ya? Gua nggak bisa ngomong ini Uus yang ngomong ke Ria Ricis, tapi di panggung. Cuma ini kayaknya kalau lu mau sensor nggak apa-apa. Tapi gue nggak pernah nyensor. Kalau menurut lu nggak aman, jangan lu sebut. Ini tuh termasuk kayaknya emang frontal ngatain aja. Oh. Jadi waktu itu Uus naik ngomongin, Yonglek nih gue respect.
Karena meskipun dia kayak tai gini, tapi dia tuh masih mau ngakui kalau dia tuh tai gitu. Tapi Ria Ricis, tepuk tangan buat Ria Ricis. Iya. Kontol. Yang bener lu. Gila kali Us. Dar, lu langsung pecah tuh, teriak-teriak. Mukanya nggak enak tuh langsung. Langsung gak enak dari situ, udah gak enak. Terus Bang Radit tuh kayak yang Nyoba. kayak Bang Radit Tenangin gitu loh. Tenangin gitu. Yeah. Habis itu Bang Radit stand up roasting. Karena dia udah ngeliat Ria Ricis gak enak, dia udah gak nyerang Ricis lagi, yang dia nyerang Yonglek. Oh, direm. Karena dia udah ngerem nih. Iya, bagus lah kalau nggak Tapi itu mati. gila sih, itu Jadi acara kayak yang gila. yang itu lu sensor aja Bang, yang kontol gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Tadi aja gua ngomong ngewe. Mampus lu dikirimin squishy lu ke rumah lu. Rumah lu dikirimin squishy. Kalau yang Deddy Corbuzier salah satu roastnya Ya, balik Iya. ke gue, yang gue ingat adalah dia bilang partikelir itu penontonnya 184.000. Itu kalau misalkan YouTube, ditonton di YouTube gue dapat 1 juta. Ditaruh di YouTube gua. Iya, dan itu dia bilang, dan akhirnya smart people tahu ternyata ada yang jelek di YouTube Deddy Corbuzier. Anjing, kata gue. Abis itu yang paling malu tuh gue disuruh pakai tank top. Anjing. Malu LSD banget juga gua. pecah banget Bang. Yang lu di roasting di LSD yang Bambila datang terus Bambila ngomong. Iya. Kalimat juga seru. pertamanya tuh gue, karena gue lupa deh. Gue nggak tahu kayaknya Gamila tuh diajak ngomong terpisah di balik gue untuk roasting. Jadi pas dia naik, gue udah khawatir dong. Mau diapain nih? Iya, gue, waduh, ini ngomong apa ini kira-kira? Kalimat pertamanya gini. Gimana aja rasanya ciuman sama Sofia Lacuba kedebuar? Itu belum dibahas sama sekali waktu itu. Belum ada Pragiwaksono stand up comedy special. Belum gue sebut soalnya. 2017 kan? Gue pikir dia masih marah soalnya. Kayaknya masih marah juga sih. Karena gue nggak pernah cerita, gue nggak pernah ngomong, gue nggak yakin Gamila sudah berdamai dengan itu. Terus pas dia ngomong di atas panggung kalimat pertamanya gimana Ji? Ciuman sama Sofia Lacuba kedebuar, wah malu banget. Terus reaksinya anak-anak tuh Uus, Aji, semuanya pada suram anjing. Itu suram banget itu, malu banget gue. Sebelum akhirnya saya ajak Anies Baswedan ke atas panggung. Tapi Anies Baswedan juga pecah Bang. Iya. Karena dia masuk dengan kata-kata Ya, yang kata-kata yang lucu. Ya, selamat siang. Itu saya yang nulis tuh Oh, semuanya. Itu gue nulis tuh semuanya tuh. Tapi dia bawa joke sendiri. Hah? Yang Jadi mana? di tengah-tengah dia ada ngomong soal pokoknya di antara satu setnya tuh dia nyelipin joke-nya sendiri 1 biji. Tapi gue lupa yang mana dia. Tapi kena itu. Enggak terlalu. tapi gue bilang sama dia, itu kalau misalkan handphone gue di situ. Kalau dilihat itu ada tulisannya gini. Selamat malam orang-orang yang tidak memilih saya. Yeah. Terus gue kasih tanda kurung. Kalau berjalan dengan sesuai rencana, harusnya ini pecah nih Mas, tunggu dulu. Terus baru lanjut ke joke-nya. Dibacain aja. Iya. Oh, ini joke-nya Anies Baswedan. Apa namanya, jadi teman tuh harusnya seperti Panji yang tidak pernah ngetawain di depan, dia ngetawainnya di belakang, gitu kurang lebihnya. Tapi itu kan sebenarnya kan agak-agak semi-semi kodian kan, ya sih. Tapi dia itu setnya dia tuh dari gue yang ngirim semuanya. Makanya gue ngerasa sukses juga gue nulisin orang, nulisin joke untuk Tapi itu orang. bagus sih Bang yang Anies. Iya, Itu iya. gila, itu maksudnya itu kan penutup LSD kan? Iya. Penutup LSD Iya. dan ditutupnya tuh bagus. Iya. Iya. Itu jadi potongan di mana-mana tuh. Iya. Itu orang lagi sebel-sebelnya sama Pak Anies. Anies kan? betul. Dan sebenarnya itu resiko, kan itu kan yang megang Emily kalau nggak salah Iya, itu acara. LSD 1 MLI. Itu resikonya, itu emang LSD 1? MLI. LSD 1 MLI. Kuningan LSD 2 ya? kan nggak ada roasting kayak gitu. Stand up Indo, LSD 1 stand up ya? Gua Indo. lupa bahkan. Ya jadi sebenarnya resiko untuk Patrick. Karena banyak yang nggak suka kan. Sebenarnya ada yang nggak suka loh. Sama Patrick. Nggak, Patrick bawa Anies maksudnya. Oh. Karena kan ya bisa diasumsikan kan ini kan semua bukan pemilih Anies gitu. Lu bawa Anies kan, dan setelah acara penonton kan banyak yang pada maju foto. Ngapain lu bawa Anies gitu? Oh iya. Ke Patrick. Ke Patrick ya? Anjay. Iya, jadi untuk Patrick mah yang penting dia cuma mikirin show-nya lucu. Experience. Ya. Show-nya pecah ya. gitu. Orang nggak nyangka kan. Siapa yang nyangka gitu. Terus ya good call on Patrick gitu. Dia berani ngambil resikonya tapi pecah. Iya, iya. Anda sudah jawab, Anda belum jawab. Lu apa? Kalau gue sih antara dua itu, antara G-Confess sama LSD. G-Confess oke. Iya, karena memang Gue sayang banget nggak nonton yang YouTuber tuh roasting Bingkis ya. YouTuber. Itu karena Itu Bang Panji lagi bagus siap-siap banget, ini Bang. mau dia kan Bang Panji penutupan. Oh, mau show aja, gua ada Emang back to back itu? Enggak. Oh, gua manggung. Terakhir, Jadi abis menutup roasting ya? YouTuber, ada satu show lagi,
Nah baru Bang Panji. Jadi mungkin Bang Panji lagi siap-siap. Terus ada stand up Indo pada keluar semua, jangan masuk, gak lucu. Tonton orkes pensil alis. Iya pas lu. Jangan ditonton, jangan di dalam. Joget gini. Tapi Bang, Bang Awe apa siapa yang teriak gitu? Dalet. Gara-gara show lo itu yang di Jigong Fest, itu kan banyak stage ya. Stage paling ujung itu kesedot semua. Iya, gue tahu Itu bahasa Inggris. Iya, Itu sudah bahasa Inggris. Iya, Bang. Yang nonton cuma 2 orang. Itu mungkin salah satunya kru pakai name tag ya. Iya, pakai nantek. Kalau anak stand up Indo joget semua. Anak stand up joget semua. Ya di luar, karena gue abis selesai show, kalau gue nggak salah gue nyusul keluar. Bukan orkes pensil alis, gue waktu itu nonton Komeng. Enggak, Bang. Orkes pensil. Enggak, Komeng. Komeng kan? Orkes Komeng pensil alis sama yang terakhir. Iya, jadi pas Bang Panji Komeng sama Pak Jarwo. Pak Jarwo, iya. Karena waktu gue keluar masih. Sebelum lanjut ke orkes pensil alis, betul. Anak-anak pada naik, pada mabok kan tuh sebenarnya tuh. Yonglek kami naik ke panggung, Yonglek. Iya, Younglex juga naik. Iya, makanya anak-anak respect sama Younglex. Ricis hilang. Ricis langsung Langsung pulang pulang. Kasihan Ricis, maaf ya, emang anjing mereka semua Ricis. Tuh gokil tuh Bang Gus. Emang anjing. Lu apa? Sama. Lu mah sama semua yang lain dong. Gue jarang nonton acara roasting. Acara roasting tuh apa aja sih? Emily kan pernah roasting Joshua tuh. Bukan roasting Joshua, roasting yang Joshua kasus justru. Roasting ini, Moek Tito siapa sih namanya? Bayu Skak satu. Terus roasting Ari Kriting, terus roasting bukan Radit, siapa sih namanya? Radit pernah ya? Rizky Joboy Junior, Kiki Kobe Junior, Kiki. sama terakhir lagi Charlie itu loh, Charlie. Oh, itu yang kasus. Itu yang Oh, iya, Joshua kasus di Charlie. makanya. Charlie Juno. Nah, ya, tapi yang sebenarnya yang pengen gue balikin adalah tuh vibe roasting yang rame kayak gitu, Bang. Iya. Kalau di mana-mana kan gede sekalian kan. Iya. Inti lah. Iya, benar. Kita tuh seru gitu. Jadi benar. deket, gitu. Iya, benar. Kalau misalkan kecil, feel roastingnya tuh beda gitu, kayak acara underground. Kita doang nih yang peduli nih gitu. Ada tempat underground sih, Bang. Apa? Tempatnya Oza dia punya tempat di dimsumnya dia, di belakang tokonya dia tuh. Dia punya tempat kayak underground doang. Maksudnya kayak kita masuk nih kayak Dirutinin sana nggak? Dipakai acara sana nggak? buat eksplisit. Oh. Itu punyanya Oza. Oh. Waktu terakhir gue roasting tuh penonton kayak di depan gue doang gini, di depan. Roasting siapa? Roasting Oza. Iya. Lu di mana juga? Lu di mana juga tetap dekat. Penonton tuh di depan sama di samping lo. Pokoknya deket banget gitu Kalau kalau itu lu roasting siapa? roasting Oza. Oh, yang Oza, oke. Kayaknya ada lagi deh acara roasting selain yang waktu itu Emily pernah bikin. Ada lagi nggak sih acara roasting? Roasting reguler punya Viko tapi cuma sekali jadi nggak reguler. Ya itu mah gak reguler Rencananya mau reguler. Ternyata nggak reguler juga. Kalau roasting luar negeri, roasting Comedy Central. Alasan kenapa gue bikin ini roasting luar negeri karena gue nonton The Roast of Bruce Willis sama The Roast of Justin Bieber. Wah, Justin Bieber pecah banget. Justin Bieber gue nonton. Dari situ gue mulai suka sama Justin Bieber. Bukan. Bukan. Tapi banyak yang jadi respect sama Justin Bieber. Iya. Tadinya soalnya orang benci banget sama dia. Kelakuannya kan aneh-aneh kan. Iya. Terus siapa? Jadi suka sama siapa? Aduh, gue lupa lagi namanya. Cewek cowok? Cowok. Oh, karena Yang rambutnya gondrong gue lupa. Chris Delia. Chris Delia. Chris Delia. Dari situ gue suka jadi suka Chris Delia. Iya. Dia kayaknya punya special di Netflix. Iya, masa ada kan? semuanya gue udah tonton. Dia based on New York, based di New York juga kalau gue nggak salah. Iya. Roast-nya Donald Trump juga lucu. Terus Donald Trump. Nggak relate. Tapi Nggak ngerti The bahasa Roast of Inggris. Bruce Willis kan. Enggak, gue ngerti bahasa Inggris. Oh. Artis yang roasting gitu. Iya. Kan ada Joseph Gordon. Iya. Jadi kalau di luar negeri tuh elemennya campur. Yang waktu Justin ada Shaq, Ada Snoop. Iya. Chris, Snoop Dogg, Michelle Pfeiffer, Iya. Meryl Streep, Iya, itu pasti ditulisin semua tuh. sama si siapa sih ini? Dia nama ada Kevin Hart juga. Iya. Ada Hannibal Buress. Iya, jadi kalau yang komedian mah udah pasti bawa setnya sendiri. Tapi kalau ada Kevin Hart kan? Ada Kevin Hart host. Ya, oh Kevin Hart Nah, itu seru nge-host. tuh, gitu. Iya. Jadi enaknya di luar negeri itu elemennya tuh rame sehingga waktu itu ada host perempuan yang pernah masuk, Martha Stewart. Iya kan? Martha Stewart juga dibahas tadi. Iya, Martha Stewart kalau nggak salah yang nge-kick dia tuh Janine Garofalo yang dibilang ini rapper banyak banget tapi yang paling lama di penjara. Dia ada kasus ya. Iya, dia tuh kasus. Belajar bahasa Inggris ngapa sih? Gue bahasa Inggris tahu, Bang. Tapi emang Nggak nikmatin aja. Nggak nikmatin aja. Iya.
Nggak, tapi itu pecah banget itu Donald Trump, terus udah gitu ada Flavor Flav. Jadi kalau di luar negeri, bahkan di skena Amerika Serikat, di skena angkatan open mic angkatan gue, itu tuh mereka rutin bikin acara roast battle. Oh. Iya. Jadi ditanya kan, jadi ada grup Facebook gitu di Amerika Serikat, Facebook masih kepake. Oh, masih banget. Sekarang. Masih kenceng. Lu bisa follow grup Facebooknya adalah Outdoor Indoor Comedy NYC. Oke. Follow aja ke situ, gabung. Itu tuh informasi tuh tersebar lah. Salah satunya tuh kalau misalnya gue mau bikin roast battle, siapa yang mau ikutan? Pada ngabsen, terus dapat 20 nama, abis itu nanti gue yang ngumumin Aldi sama Duto, Ilham sama... Iya, abis itu masing-masing nyiapin. Abis itu mereka kadang naik atas panggung masih pada baca. Konsep seru tuh. Iya, seru banget itu. Dan bener-bener misalkan Ilham ya. Tapi roastingnya tuh jadinya tuh lebih mudah dinikmati menurut gue. Karena konsepnya battle gitu semua. Battle. Dan jadi ganti-gantian. Misalnya Ilham saking gendutnya kalau dari depan mau garikin punggungnya mesti punya paspor gitu misalnya, kayak gitu-gitu ntar gantian. Oh si Panji dagunya mencong, saking mencongnya disangka celurit atau apa gitu. Terus begitu terus. Dibolak-balikin gitu. Iya dan karena level joke-nya di situ kayak beda sama roast Deddy Corbuzier atau roast gua. Orang umum tuh jadi lebih bisa menikmati karena hampir semua yang dibahas tuh kita bisa lihat juga. Iya, kelihatan. iya. Nggak personal banget. Atau dia ngomong gini, si Ilham ini orang tuanya ninggalin dia. Iya sih, soalnya ini dar gitu. Ngerti nggak maksud gue? Dijelasin dulu. Orang umum tuh bisa nonton, makanya banyak orang suka nonton roast battle. Walaupun sebenarnya mereka nggak, ini kan komika-komika nggak terkenal. Cuman konteksnya dibuka gitu. Nah gue sempat ngomong kan, di Markas Sumika kan Senin kalau nggak salah jadi yang bahasa Inggris kalau jadi ya. Yang bahasa Inggris, terus Selasa kan open house. Rabu LOL tuh yang cewek doang. Kamis mungkin kalau jadi Comedy Gym, Jumat Sabtu Minggu kan jadi acara. Pengen nyelipin bikin acara rutin roast battle gitu. Sikat sih. Jadi bener-bener cuman dan ngelatih itu tuh lumayan ngelatih gitu. Karena roast yang battle gitu tuh seru banget Bang. Asli gue sering nonton di YouTube, ada namanya Jeffrey Ross yang Jeff Ross, jago banget dia. Itu Roastmaster generalnya dia. Jeff Ross kan di Justin Bieber juga dia ada kan? Ada. Dia hampir semua acara. Gue pernah nonton dia nge-roasting orang-orang di penjara. Wah Anjing itu bahaya banget. Anjing sulit Jadi banget. para napi gitu sama dia datengin, terus ya udah dikata-katain. Iya. Si Jeff Ross tuh sering banget dipakai sama komika senior ketika tour, kayak waktu gua nonton Chris Rock di London, hostnya Jeff Ross. Iya, karena Jeff Ross tuh bukan cuma pinter nge-host, dia juga bisa nge-roast penonton. Jadi ketika dia nge-MC biasanya naik atas panggung, lu kok gini, lu kok gini, gitu. Jadi ketawa. Terus udah gitu dia panggil host pertama, pengisi line up pertama gitu-gitu. Terus ntar ada momen keberapa dia narik penonton 3 gitu-gitu. Jadi dia emang jago sih. Tadinya dia sempat kesel karena hanya dikenal sebagai orang yang jago nge-roast. Tapi lama-lama dia bilang, siapa yang nasihatin dia? Terus udah gitu dia bilang, akhirnya gue berdamai. Kalau emang ini ternyata kekuatan gue, ya udah gue double down di sini gitu. Ya, roaster favorit lo di Indonesia atau komika favorit lo di Indonesia untuk urusan roast? Gue Uus sih. Gue Ajis gue. Lu Uus ya? Emang Uus emang mulutnya. Kalau Ajis tuh dia pelan tapi nonjok. Iya. Kalau gue suka yang brutal gitu. Brutal udah katainnya terus. Udah Keling juga serem Bang. Udah Keling. Udah lama nggak stand up kali ya. Iya, gue udah lama nggak ngeliat dia. Kalau lu siapa? Bang Ajis. Ajis 2000. Emang Ajis 2000 tuh. Kalau gua nggak salah waktu gua juga dia kan? Iya, dia juga. Dia sama Indra Jegel kalau nggak salah ya. Jegel, Regen. Enggak, waktu gua spesifik cuma 2 deh kayaknya. Gue lupa siapa. Yang di acara TV maksud gue. Oh, di acara TV Bang Ajis sama Jegel. Jegel kan? Iya. Oh, final ya? Kebakar sama Ajis ngebakar banget. Iya, Ajis lucu banget. Gua Ajis, Uus gua setuju. Siapa lagi ya? Regen juga bagus kayaknya. Oh, Regen iya, karena kan Regen waktu Suci juga dia dikenal jago ngerosting. Ridwan Remin? Remin juga, Remin malah kan punya acara rutin nggak sih? Nggak tahu. Nggak, dia jadi kayak ada acara TV, acaranya Raffi kalau nggak salah. Dulu. Oh iya, yang roasting artis ya? Iya. Artis dulu. Iya. Iya. Remin. Kiki Saputri. Kiki Saputri, bener. Yang orang suka lupa ya, tapi tolong dikoreksi kalau gue salah. Tapi roasting itu sebenarnya bukan teknik. Roasting itu lebih ke event, sebuah kejadian gitu. Ini acara roasting. Jadi ketika lu lagi ngomongin orang, tidak serta-merta roasting, ngerti nggak maksud gue? Jadi kayak misalkan gue lagi stand up, ada penonton, terus penonton gue bahas, itu tidak serta-merta roasting gitu. Kadang-kadang itu crowd work saja gitu. Oh iya, kadang penonton suka gitu Bang, kayak gue pernah gitu waktu kita bikin acara, gue nggak mau duduk depan ya takut nanti di roasting. Iya. Apaan sih lu? Remin yang kasus sama
Anaknya si Anaknya Gebre Bensu. Iya betul. Kasusnya sama. Iya tapi Veteran kasusnya sama Bensu. Ruben kan. Iya. Karena gue juga di WhatsApp dari pihak Ruben. Iya Ruben nelpon gue, terus Jordi juga nelpon gue, terus Jordi Alba mah pemain Barcelona dong Anda. Kenapa ngomong Spanyol sama gue? Jadi gue coba untuk jelasin, gue coba untuk mediasi, gue coba untuk ketemukan. Tapi waktu itu tuh anggapan orang-orang tuh kalau ngerosting harus ada orangnya dong. Ya kan? Bukan berarti gue ngomongin SBY, berarti gue lagi ngerosting SBY. SBY adalah bahan gue. Tidak serta-merta ketika kita nyebut nama orang dan itu adalah roasting gitu maksud gue. Nah, jadi mungkin acara-acara kayak yang lagi mereka bikin, ini namanya apa sih? Kerumputan ini namanya? Nggak ada nama? Nggak ada nama. Ya udah, si Kumpulan pembenci Bang Panji. ini bisa melanjutkan tradisi yang waktu itu sempat dibikin sama Emily cukup lama, bahwa roasting itu sebenarnya event di mana ada orang dan biasanya justru orang yang disayang justru, ngerti maksud gue? Jadi gue kalau misalkan disuruh ngerosting sembarang orang yang nggak kenal susah gue. Bingung. Apa yang mau dibahas gitu? Dan takutnya jadi jahat. Kalau nggak kenal. Kayak gue pernah waktu itu disuruh ngerosting siapa ya? Di job gitu Bang. Iya ditawarin. Oh ini justru G-Confess. Tadinya bukan Deddy Corbuzier. Tapi Siapa gue lupa. Jadi mereka nyari nama Deddy Miswar. untuk enggak dong. Naga. Untuk cadangan kalau nggak salah karena Dedinya nggak nyaut gitu. Jadi mereka nyiapin nama. Kalau namanya ini gimana? Tapi gue lupa namanya siapa. Terus gue bilang, tapi gue nggak kenal. Kalau nggak kenal tuh kadang kita nyari, ngerti nggak sih? Googling. Iya, nyari terus gitu. Jadi antara nggak lucu atau takut jatuhnya jahat aja gitu. Karena kita nggak kenal. Terutama dianya. Makanya si Ricis itu luka karena nggak kenal gue rasa. Kalau Lex mungkin masih agak-agak tahu Uus, tahu Radit. Tapi kayak karena dia kaget sih Bang. Dan dia abis itu lu ingat gak sih kan, abis itu kan mereka harus ngebalikin kan. Jonglek ngebalikin asik tuh, penonton ketawa. Oh dihuin, gue tahu gue dihuin. Dihuin. Gue di belakang cuma Dihuin. Gue di belakang cuma lu doang. Dihuin. Aku dengar. Jonglek, wah gila di situ. Tapi Ricis nangis. Salah Radit sih, lu goblok dia. Bukan Bang, Ricis sama Arif Muhammad. Mabeti. Bukan Arif Muhammad yang Mabeti. Oh, Mabeti ya. Ricis banget. Frontal banget. Mabeti ke Ricis. Abis. Jadi Mabeti mungkin gua akuin dia tuh emang meledak banget. Jadi kayak dia over juga. Pakai diksi-diksi pedannya dia lah. Dia yang dia serang juga bukan cuma Ricis doang. Jadi dia nonton kompetisi yang komik-komik seluruh daerah. Tampil, ingat gak sih? Ada kan kompetisi yang menang si Alip sama Bonar kan, terus berarti dia nonton, terus disikat di situ, dia bilang, gimana? Lucu kan? Iyalah, aku kan bukan komik daerah. Terus lu kan bukan komik ya, kok lu berani gitu? Iya. Gimana? Pecah kan? Iyalah, aku kan bukan komik daerah. Iya, gue ingat, gue dengar bahwa dia pecah di situ. Ngomong komik daerah, gue ingat tuh, Mak Betty, disikat tuh Radit anjing gitu. Jonglek, wah dia Ricis di anjing-anjingin, gokil lah. Kasian, tapi sebenarnya salahnya di Radit menurut gue. Nggak bisa nge-handle ya? Itu kan acara kan partnya Radit kan. Ya, Radit kan harusnya milih orang yang dia tahu bisa dia handle. Atau goblok mungkin emang sengaja. Emang ditaruh Kan? Emang udah psikopat. Anjing Radit tuh. Tapi oke lah, berarti acara ini akan terjadi tanggal 17, jam berapa ya? 17 Juni jam 8 malam. Jam setengah 8 malam lah. Open gate jam 6-an. Oke, open gate jam 6-an, setengah 8 malam. Di Markas Comika, sekali lagi banyak orang suka ngomong sama gue pengen deh ke Markas Comika. Boleh nggak sih kalau lagi nggak ada acara? Sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lu jadinya di lantai dasar nggak naik ke atas karena nggak ada urusan kan kita nggak bisa ngasih orang telinga naik ke atas. Tapi ini ada acara, jadi lu bisa sekalianin gitu, lu bisa nonton. Aldi, Duto, Ilham, ada Fikri, ada Yudakan, mereka akan ngerosting gua. Ada Bonar dan Ristek. Wah itu juga anjing tuh. Ada banyak gimmick. Berantem mulu mereka berdua. Banyak gimmick. Ya bukan cuma itu, mereka bahan banyak banget kepada gue. Ristek juga. Ada banyak gimmick dan tamu-tamu yang spesial. Ya Allah, perasaan gue. Kita udah nelponin banyak orang. Gue udah nelponin banyak orang. Bang, tanggal 17 ke kosong nih. Bisa ini nggak? Oh bisa dong. Aduh, habis. Pokoknya nanti akan berurai-urai air mata. Aduh, habis. Tapi oke, berarti disikat aja tiketnya tadi 200.000. 200.000. Itu bisa dibeli di loket.com mulai 2 Juni. Tidak ada streaming, Bang.
Iya, gue lagi mikir ini gue naikin kapan ya. Tapi pokoknya 2 Juni loket.com Rp200.000. Silakan datang ke sini aja. Kalau dari line up-nya saja, ini kelihatannya akan pecah. Gue sambil mikirin apa yang mau gue balikin dari mereka ya. Tapi dan bebannya juga gede di gua. Soalnya justru nutupnya di gua kan. Iya. Iya kan? Iya dong. Sulit bener ini. Lu masalahnya nggak ada nilainya di mata publik. Gue mau bahas lu, publik gak peduli lu. Gue terkenal bro. Terkenal bro. Tapi oke kalau gitu silakan disikat. Terima kasih banyak. Ya. Kita ketemu tanggal 17 Juni. 17 Juni. Balas di 17. Balas di 17. Gini banget ya, gini ya. Balas di 17. Yang jahat nih orang-orang ini. Dan moga-moga ini akan jadi malam yang menyenangkan untuk kita semua. Karena Amin. acaranya sudah bisa 100% guys. Amin. 100% capacity. Sampai ketemu. Bye-bye. Bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silakan mampir ke home, klik join.